Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Kita manusia diciptakan dalam hidup ini untuk mengabdi atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman yang saya bacakan di mukaddimah tadi, "Wa ma khalaqtal jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalimat iyyaka na'budu di dalam surat Al-Fatihah bermakna yang lebih tepat adalah hanya kepadamu kami mengabdi, yang selama ini kita terjemahkan hanya kepadamu kami menyembah. Saudara-saudara, sebagai contoh kita mengabdi, ayat ini menerangkan
bahwa yang mengabdi atau menghambakan diri itu adalah umat manusia, bukan perseorangan, bukan personal. Hal ini sangat penting untuk kita perhatikan dan kita pahami bersama. Sebagai contoh, jika Anda berbuat baik tapi lingkungan Anda berbuat semaunya, seenaknya dan sewenang-wenangnya, maka Anda pun akan terkena getahnya. Jika kita berbuat baik di tengah-tengah masyarakat maksiat, masyarakat yang berbuat kejahatan dan keonaran, maka jika bencana menimpa pada masyarakat itu, kita pun akan terkena juga. Untuk itulah kita manusia harus membangun dan menciptakan suasana keselamatan bersama. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Furqan ayat 63 diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang berarti, adapun hamba Tuhan yang Maha Rahman itu ialah ia yang rendah hati di dalam kehidupan di muka bumi ini. Sekiranya ada orang yang hendak menjahilinya, maka ia memberikan balasan yang membawa keselamatan. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, hamba yang demikian inilah yang disebut penebar salam. Kita harus dapat membedakan antara penyebar salam dan orang yang mengucapkan salam. Ucapan salam hanyalah etika kehidupan bersama. Namun sungguh sangat disayangkan ada yang mengharamkan mengucapkan ucapan salam ini kepada pemeluk agama lain, sehingga terjadi silang pendapat. Jadi sekali lagi berbeda ucapan salam dengan menebar salam. Perbuatan penyelamatan terhadap orang lain dan lingkungan adalah bekal menuju sang kedamaian, bekal menuju dia, bekal menuju sang pemilik keselamatan. Sebab tanpa ada keselamatan, maka tak akan ada kehidupan di bumi ini. Dan kalau kehidupan di bumi ini masih tegak, ini berarti kita semua dalam naungannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Esa hadir bersama kita di bumi ini. Kita memang tidak jauh dari Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu yang dalam bahasa tauhid, teologi Islam, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua yang ada. Omnipresence, dia hadir di mana saja dan kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah absen sesaat pun. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan kehadirannya meliputi segala sesuatu. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Jadi kita sebenarnya manusia tidak pernah pisah dari kehadirannya. Tak ubahnya bayi yang senantiasa menyusu dalam buayan ibunya, suatu hubungan yang sangat akrab. Tetapi ketika manusia merasa bisa melihat sekelilingnya, maka ada yang mendadak lupa kepada yang mengasuhnya. Seperti contoh, ketika seorang anak asik bermain, dia lupa kepada ibunya yang sedang menjaganya, bahkan memberontak, tidak mau ditunggui oleh ibunya. Begitu juga keadaan manusia dewasa, juga demikian. Tatkala dia sudah merasa kaya, merasa cukup, memandang dirinya memiliki banyak kelebihan daripada orang lain, maka dia suka berbuat dan bertindak yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla innal insana layatgha. Padahal saudara-saudaraku sekalian, batas-batas itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia selalu berada dalam dekapan kasih sayangnya. Mengingat betapa pentingnya manusia untuk dapat membatasi tingkah lakunya, maka sejak awal kenabian hal ini telah diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
timbul pertanyaan, apa hubungannya batasan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pembatasan itu malah merugikan dan menyusahkan manusia? Maka jawabannya adalah, mari kita lihat dulu asal usul manusia. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat tumbuh tanpa penyebab dari luar darinya. Tanpa ada aktivitas yang menyebabkan bertemunya sel sperma dan sel telur, maka tak akan terbentuk embrio janin. Atau tanpa adanya cloning, mana mungkin embrio dapat tumbuh. Yang jelas ada sebab musabab kausalita sehingga embrio terbentuk, dan lingkungannya pun harus kondusif bagi pertumbuhannya sebagai wujud yang sempurna. Agar janin dapat tumbuh sempurna dalam rahim, maka ibu yang mengandungnya pun harus sehat, rahimnya harus sehat, tak ada racun yang dapat merusak janin. Jadi lingkungan yang kondusif serta ukuran yang tepatan yang tepat diperlukan untuk kesempurnaan pertumbuhan embrio. Kalau keadaan lingkungan tidak menguntungkan, maka embrio tidak akan dapat menyempurnakan dirinya, yang berarti sama dengan menempatkan di dalam neraka. Nah, di sekitar hidup manusia terbentang neraka yang amat luas, dan tak seorang pun yang tidak mengunjungi neraka, apakah sadar ataupun tidak. Itulah keniscayaan hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang senantiasa memelihara dirinya di jalan yang benar, dan Dia membiarkan manusia-manusia zalim tetap berkubang di altar hawa nafsunya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71 dan 72. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, memberi petunjuk kepada manusia dengan berbagai cara yang secara alami disebut nurani atau insting, dan juga melalui dengan menggunakan pelatihan dan pembelajaran. Bahkan lebih hebat dan lebih canggih lagi, manusia dapat menggunakan intuisi rasionya pada tingkatan yang tertinggi. Manusia dapat menerima wahyu dan juga dapat memahami wahyu. Semua bentuk petunjuk dan penerangan ini dimaksudkan agar manusia dapat menjadi hamba atau abdi yang sama, setara di hadapannya, dan yang membedakan kemuliaan manusia adalah diukur berdasarkan ketakwaan masing-masing orang, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, lalu kami kembangkan kamu menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian dapat saling ta'aruf. Apa saling ta'aruf ini? Saling kenal mengenal dengan kearifan. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha menyadari. Saudara-saudaraku para jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah, dengan memperhatikan ayat tersebut, kita tiba pada kesimpulan bahwa kualitas ketakwaan manusia itu terkait dengan tingkat pengabdiannya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang dalam bahasa sehari-hari ketakwaan seorang itu akan terrefleksi dalam pengabdiannya kepada kemanusiaan. Mengapa? Karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perwujudan kasih sayang terhadap sesamanya adalah nonsens, omong kosong belaka. Mari kita perhatikan dalam hadis bertebaran kata-kata hikmah yang disajikan oleh ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk manusia, untuk menjadi manusia yang betul-betul sebagai abdi Tuhan. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, hendaklah dia berbuat baik dengan jirannya, hendaklah dia memuliakan tetamunya, hendaklah dia berkata baik, berkata yang beradab. Kalau tidak mampu, tutup mulutmu, diam. Hadis yang kedua, barang siapa yang menolong saudaranya tanpa sepengetahuannya, niscaya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Baihaqi dari Anas radhiyallahu an. Yang ketiga, barang siapa
yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Dan yang keempat, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, dari 4 buah hadis ini telah memberikan gambaran kepada kita tentang orang yang memberikan kasih sayang terhadap sesamanya. Apabila ketiadaan kasih sayang di antara kita, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita? Bagaimana yang di langit akan menyayangi kita bila yang di bumi hidup frustasi dan saling bertikai? Sungguh telah banyak manusia terkorban dan menderita serta dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Mereka hidup dalam kondisi yang tidak lebih nyaman dari mereka yang bertikai di Palestina. Tapi aneh, sungguh aneh, kita hidup di tempat yang aman, tidak memperdulikan mereka, tapi justru mengajak berdemonstrasi untuk membela yang jauh, membuang-buang energi untuk kepentingan segelintir orang, sedangkan tetangga dan saudara sendiri justru dibiarkan dan ditelantarkan. Bagaimana kita dapat digolongkan sebagai orang yang bertakwa bila kita lupa daratan? Bila kita lupa daratan, kita melupakan, membiarkan dan menelantarkan orang yang sederatan dengan kita, menelantarkan orang satu daratan dengan kita, tetapi kita justru sibuk membela yang jauh dari kita. Ajaran model apa ini? Inilah contoh implementasi yang salah dalam keberagaman kita. Saudara, dengan mengabdi dan berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bakal menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itulah orang yang selalu mengutamakan keselamatan bersama. Salah satu bentuk tindakan untuk keselamatan bersama adalah amal soleh. Sungguh amat banyak gabungan antara iman dan amal soleh di dalam Al-Quran. Amal soleh ini juga salah kaprah, confuse, seolah-olah amal soleh itu di rumah ibadah berjam-jam di hamparan sejadah. Padahal amal soleh itu berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat pekerjaan yang berkualiti, yang dapat dirasakan manfaatnya untuk diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga kita ingat dalam Al-Quran, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ini merupakan tanda-tanda manusia diciptakan dalam seindah-indah kejadian, namun akan ditimpakan kehinaan sehina-hinanya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali dia beriman dan beramal soleh. Beriman juga patut kita kaji. Apakah kita ini sudah betul-betul beriman, hanya mengaku beriman, atau cuman menghafalkan rukun iman? Di antaranya orang yang beriman itu adalah tangan dan lidahnya tidak menyakiti orang lain. Mari kita koreksi keimanan kita. Sudah berapa banyak lidah kita ya menghujat orang, mencaci orang, mencalah-nyalahkan orang, dan lain sebagainya. Sudah berapa banyak tangan kita berbuat kezaliman demi kezaliman. Mari, masih ada waktu sebelum hayat berakhir, kita perbaiki lidah ucapan kita, komunikasi kita, kita perbaiki karya perbuatan kita. Jangan menyakiti orang lain. Ini contoh orang yang beriman. Tapi kita sudah salah, seolah-olah iman itu milik kelompok kita saja, orang lain tidak berhak beriman. Takwa itu milik kita saja. No, takwa juga bisa diraih oleh orang lain. Oleh sebab itu, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini dapat kita petik dan dapat kita amalkan dalam sisa-sisa kehidupan ini. Dan selamat melanjutkan perjuangan, selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menolong kita dalam setiap urusan, baik urusan dunia juga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin.
ويا نجاة التائبين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, beberapa saat lagi kita akan menjalin hubungan hablum minan nas, hubungan vertikal. Semoga salat Jumat kita hari ini salat Jumat yang terbaik dari salat-salat Jumat sebelumnya. Dan juga saya ingatkan diri saya dan saudara-saudaraku sekalian, begitu kita menyelesaikan salat, kita ucapkan kalimat salam ke kanan dan salam ke kiri. Sudah berpuluh tahun kita salat, tetapi tidakkah kita sadar ucapan salat salam ke kanan dan salam ke kiri kita mengakhiri salat itu merupakan sumpah dan janji, komitmen kita untuk menebar keselamatan dan kasih sayang. Ukuran salat seseorang bukan hanya diukur dari fikihnya saja, tapi lihat akhlaknya setelah Anda keluar dari masjid ini sebagai insan penebar kasih sayang atau penebar bencana atau provokator atau pemecah belah atau pengadu domba, menghujat sana sini. Orang yang salatnya benar ditunjukkan sumpahnya, Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan dan kasih sayang Allah untuk Anda kita tolehkan ke kanan, kita tolehkan ke kiri. Artinya orang yang salat di mana saja dia berada, baik di tengah orang ramai maupun sendiri sebatang kara, dia berkomitmen untuk penebar keselamatan dan kasih sayang serta berkah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu. Pada hari ini kami dapat memenuhi undangan-Mu ya Allah dengan menunaikan kewajiban salat fardu Jumat di Masjid KBRI ini ya Allah. Ya Allah, dalam khutbah tadi kami telah mendengar sumber keselamatan. Jadikan hidup kami dalam sisa-sisa hidup ini ya Allah, kami menjadi hamba-hamba-Mu yang penebar keselamatan dan kasih sayang, yang dapat membuat indahnya dan damainya dunia ini, dapat membuat indah dan damainya negeri ini. Karena kami ya Allah tidak ada daya dan upaya kecuali mendapat cucuran ampunan dan kasih sayang-Mu. Maka ampuni dan kasih sayangi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu subuh kamu lurus benar sah, lurus dan rapat di saat membuahkan akhlak di luar sholat nanti, hidup jujur dan hidup menjaga persatuan, rapat bersatu padu, lurus jujur. Semoga sholat Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله